Nggak ada perasaan apa-apa sebetulnya, tapi kalau kita kekurangan vitamin D, yang biasa terjadi adalah tubuh kita lebih lemah, gampang flu. Itu salah satu ciri yang paling mudah bisa kita rasakan. Selebihnya tidak bisa dirasakan, karena itu harus diperiksa di laboratorium. Orang yang punya penyakit-penyakit kronis hampir semua kekurangan vitamin D. Dan by the way, di Indonesia 63% wanita di Indonesia kekurangan vitamin D. Itu sudah ada penelitiannya, di Indonesia dan Malaysia sama, 63%. Luar biasa, itu banyak sekali. Jadi nggak ada rasanya, orangnya nggak merasa, cuma sering-sering flu, itu saja salah satu simptomnya. Ya, kalau ada gangguan fungsi liver, pasti ada gangguan produksi vitamin D. Nah, untuk kasus-kasus tertentu seperti itu, pada orang tua yang sudah ada gangguan fungsi ginjal juga, gitu ya, kan biasanya semua fungsi organ menurun dengan berjalannya usia. Nah, untuk yang seperti ini, dia membutuhkan suplemen vitamin D. Makanya biasanya tetap perlu dalam pengawasan dokter kalau ada gangguan-gangguan fungsi organ seperti itu. Kalau pankreas itu biasanya berkaitan dengan diabetes. Nah, pada orang diabetes karena ada peradangan kronis di dalam tubuhnya, vitamin D-nya itu dipakai terus. Karena kan dia radang kan tubuhnya, jadi vitamin D-nya akan digunakan terus sehingga dia suatu saat akan kekurangan vitamin D. Nah, itu sebabnya orang punya diabetes, penyakit kronis, penyakit infeksi kronik ya yang lain, misalnya TBC, penyakit autoimun. Autoimun hampir selalu kadar vitamin D-nya rendah karena dia inflamasi terus, peradangan terus-menerus di dalam tubuh. Jadi vitamin D-nya habis terus. Jadi dia harus berjemur untuk mendapatkan vitamin D. Pertanyaannya, jadi memang berapa persen dari permukaan tubuh yang terpapar sinar matahari itu juga menentukan berapa banyak vitamin D yang akan diproduksi. Jadi kalau kita pajankan hampir seluruh tubuh, misalnya pakai pakaian renang, ya sambil di pantai misalnya, pakaian renang yang biasanya cuma badannya yang tertutup, biasanya punggungnya kan terbuka, lengan, tungkai, semua terbuka. Nah, itu dikatakan sekitar 100% tubuh terpapar sinar matahari. Nah, dengan itu pasti jumlah vitamin D yang diproduksi lebih banyak. Dari sebuah penelitian dikatakan kalau kita 100% tubuh terbuka kena matahari, kita berjemur sekitar 15 menit dengan tipe kulit 3, berjemur nih siang hari ya, antara jam 10 sampai jam 3 siang, itu kita bisa menghasilkan 10.000 sampai 25.000 international unit. Nah, padahal tubuh kita butuhnya sebetulnya hanya sekitar antara 600 sampai 1000 IU ya, international unit per hari. Ya, per hari. Nah, jadi kita kalau setiap hari kita butuhkan sekitar 1000, kita cukup sebetulnya memajankan kepada matahari itu sekitar 20-30%. 20-30% itu adalah lengan, biasanya kita gunakan lengan pendek atau sampai batas siku. Lalu tungkai, biasanya kita menggunakan celana pendek atau rok biasa ya. Nah, lalu wajah. Nah, itu yang dipajankan sekitar itu adalah kurang lebih sekitar 30%. Kalau kita tidak mau kena wajah, nah itu satu pembahasan lain lagi. Karena wajah, kepala, dan leher itu adalah tempat yang paling sering terjadi kanker kulit. Dan kita nggak pernah tutupi kepala kita, wajah kita. Ya, apalagi laki, kepalanya kan kadang-kadang nggak ada rambutnya, nggak tertutup sama sekali. Nah, itu risiko tinggi untuk terjadi kanker kulit. Nah, makanya ada beberapa yang menganjurkan, beberapa peneliti mengatakan lebih baik wajah, kepala, leher itu dilindungi. Jadi kita tetap gunakan, mau pakai sunscreen, kemudian pakai topi. Jadi wajah, kepala, leher tidak perlu dipajankan ke berjemur matahari. Tapi seluruh lengan dan tungkai kalau bisa dibuka. Karena kalau kita cuman buka sedikit, misalnya cuman sekitar 6% dari tubuh kita, misalnya cuma telapak tangan saja, itu hanya sekitar 6%. Nggak cukup, kita butuh waktu yang sangat lama, kita butuh waktu sekitar 30 menit untuk mendapatkan jumlah vitamin D yang sama. Jadi lebih baik kita buka saja lengan, pakai lengan pendek, dan pakai celana pendek atau pakai rok, nah kita berjemur. Sebenarnya simple aja, kalau kita mau berjemurnya pagi boleh, mau siang boleh, tinggal waktunya aja kita sesuaikan dengan tetap memajankan kira-kira 20-30%. Jangan lupa subscribe ya.